Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah tabaraka wa taala di rumah Allah yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada malam yang mulia ini di rumah Allah yang mulia ini. Kita berdoa kiranya Allah berkenan mengumpulkan kita kembali nanti di surga Allah tabaraka wa taala. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan memulai kajian seputar sirah nabawiyah atau sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sejarah manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini. Bahkan Allah tabaraka wa taala banyak sekali memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ini menunjukkan rekomendasi dari siapa? Dari Allah tabaraka wa taala. Untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah, ya, kalau salah seorang, ya, penulis buku 100 manusia berpengaruh di dunia, kalau saya tidak salah namanya Michael Hart. Ya, dulu waktu menulis itu dia ini masih beragama non-Islam. Ya. Jadi ketika menulis buku 100 manusia berpengaruh di dunia, yang nulis ini bukan orang Islam. Yang dia letakkan nomor pertama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia bukan orang Islam. Tapi dia menulis buku ini bukan berdasarkan, ya, lotre. Apa namanya? Lotre, ya. Kayak orang ujian. Kita dulu kalau ujian nggak tahu jawabannya ABC, nggak begitu, ya. Tapi berdasarkan penelitian, ya. Jadi ditulislah, ya, beliau bahkan beliau melihat ada Nabi Isa, tapi beliau tidak meletakkan Nabi Isa nomor pertama, tapi beliau meletakkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nomor pertama. Padahal dia bukan orang Islam. Jadi setelah ditanya apa alasan Anda, ya, meletakkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nomor 1, ya, sebagai nomor 1 orang berpengaruh di dunia. Padahal masih banyak tokoh-tokoh lain. Dia mengatakan, saya menyusun 100 tokoh ini bukan lotre, tapi penelitian. Saya kaji siapa itu Muhammad, siapa itu fulan, siapa itu si A, si B. Yang menjadikan saya meletakkan katanya Muhammad nomor 1, kenapa? Karena ternyata pengaruh Muhammad itu, ya, ajarannya itu tidak hanya mengajarkan di dunia, tapi juga mengajarkan apa yang terjadi setelah dunia. Yang pertama. Yang kedua, katanya bahwa pengaruh Muhammad itu, ya, meskipun sudah meninggal 1100 tahun sekian, tapi namanya masih terus diingat. Bahkan ajarannya terus berkembang. Yang itu dia tidak dapatkan pada tokoh-tokoh yang lain. Ya, apalagi kalau cuma tokoh pemain bola. Ya, kita dulu kenal pemain bola siapa yang lama dulu? Ada Maradona. Ya, sekarang masih dikenang orang enggak? Udah tenggelam. Ada siapa lagi? Pele, ya. Ini yang hidup tahun berapaan ini? Saya angkatan 80-an. Anak yang ini tahun berapaan ini? Enggak nyambung kadang-kadang. Ya. Atau tokoh-tokoh yang lain. Katakan penyanyi, dulu kita kenal siapa? Rhoma Irama. Sekarang di mana? Sudah tenggelam, banyak penyanyi-penyanyi baru. Tapi kata beliau, ini Rasulullah, ini Muhammad, ya, lahir setelah beliau tokoh-tokoh yang banyak,
Tapi tokoh-tokoh tersebut justru terinspirasi dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama kita mengatakan sangat sayang kalau si Michael Hart, orang di luar Islam, mengakui dan meletakkan Muhammad sebagai nomor satu berpengaruh di dunia. Maka sangat sayang kalau ada orang Islam yang tidak menokohkan, tidak menjadikan Muhammad sebagai tokoh. Ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, ketika kita mau jadikan dia tokoh, tentu kita harus kenal dia. Ya, tentu kita harus mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para ulama kita mengatakan, ya, kita sebutkan beberapa ayat dulu tentang pujian Allah tabaraka wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang memuji siapa? Allah tabaraka wa taala. Ya. Kalau yang muji Pak Jokowi biasa, presiden. Ya, kalau yang memuji umpamanya siapa? Ketua PBB. Itu sudah dianggap luar biasa. Ini yang memuji Allah yang memiliki dunia, langit dan bumi ini. Yang memiliki dunia dan akhirat, yang menciptakan seluruh manusia. Dialah yang memuji siapa? Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam surah Al-Qalam, ya, Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, kata Allah, engkau ya Muhammad sungguh-sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Ini pujian Allah, rekomendasi Allah. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling mulia akhlaknya, direkomendasi oleh Allah tabaraka wa taala. Di firman Allah yang lain, ya, di dalam surah Al-Hijr, Allah bersumpah, ya, la'amruka innahum lafi saqratihim ya'mahun. Demi umurmu, demi kehidupanmu Muhammad, kata Allah, orang-orang kafir itu berada dalam kesesatan. Para ulama kita mengatakan, orang Arab itu biasa bersumpah dengan umur seseorang. Kalau dia bersumpah dengan umur seseorang, itu menunjukkan bahwa orang tersebut orang yang mulia. Ya. Nah, makanya Allah gunakan sumpah tersebut untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang Arab, untuk menunjukkan kepada seluruh manusia bahwa memang kehidupan Rasulullah ini dari A sampai Z, dari beliau mulai lahir sampai beliau meninggal, seluruhnya itu adalah kemuliaan. Tidak ada celah dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda nanti kalau kita pelajari sejarah sahabat, kita pelajari sejarah para ulama. Ya, ada ulama itu kelebihannya dari segi ilmu, tapi ibadahnya mungkin saja kurang. Ada dari segi ilmu, masya Allah, ibadahnya masya Allah, tapi sedekahnya kurang. Ada yang ibadahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, tapi fisiknya tidak sempurna. Tapi Rasulullah SAW tidak ada celah pada diri beliau, dari A sampai Z. Mau bicara dari segi apa? Dari segi fisik, beliau adalah orang yang paling ganteng. Ya, itu bisa dibaca di kitab yang ditulis oleh Imam Tirmizi, ya, Syama'il Muhammadiyah. Beliau menggambarkan bagaimana Rasulullah itu fisiknya ganteng. Ya, luar biasa. Makanya tidak heran, ya, kalau istrinya itu cemburu kalau beliau pulang ke rumah terlambat. Bukan marah. Ya, ini udah berkeluarga semua belum ini? Ada yang masih jomblo? Masih banyak? Masih banyak, ya. Ini kalau ada suami yang kalau ke rumah istrinya cemberut, itu artinya suaminya kurang disukai istri, kan? Tapi Rasulullah enggak. Ya, Rasulullah itu disukai dari segi tampilannya, masya Allah, ganteng orangnya. Ya, ganteng. Digambarkan bagaimana beliau itu memang orangnya cukup ganteng. Ya, bahkan sebagian sahabat mengatakan kalau kami melihat wajah Rasulullah itu seakan-akan kami melihat rembulan. Ya, semuanya berkeinginan ingin melihat wajah Rasulullah, senang. Ya, sudah ganteng, baik lagi. Ya, dan tampilannya juga rapi. Rapi beliau itu. Ya, bahkan disebutkan beliau itu senantiasa, ya, ada sebuah riwayat yang menyebutkan beliau senantiasa membawa, ya, alat untuk merapikan rambut. Ya, dan senantiasa tampilnya bersih, wangi. Itu tampilan Rasulullah. Maka kalau ada orang yang mengaku umat Rasulullah tapi tampilannya acak-acakan, bau, apalagi kalau bahasa Jawa saya di Medan, gadel namanya apa? Gadel, Pak, ya? Ya, apa?
jorok. Itu bukan umat Rasulullah. Rasulullah tidak pernah ngajarin begitu. Ya, itu dari segi fisik. Rasulullah itu subhanallah ganteng, wangi. Ya. Perkataannya itu selalu disenangi. Makanya para sahabat itu berebut kalau dekat Rasulullah. Ya, kalau sudah Rasulullah duduk di majelis, semuanya berebut mendekat. Kenapa? Tidak ada yang ditakutkan. Ya, tidak takut dengan BB-nya, bau badan, enggak pernah. Ya, oleh wangi. Ya, tampilannya bagus. Omongan yang keluar juga selalu bagus. Ya, sehingga para ulama kita mengatakan beliau ini adalah manusia multi talenta yang memiliki berbagai macam kelebihan. Tidak ada kelebihan yang dimiliki oleh umat Muhammad kecuali semuanya itu berkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau bicara berani, Rasulullah paling pemberani orangnya. Ya, nanti kita bisa sebutkan, ya, termasuk ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud itu, ya, ketika akhirnya Khalid bin Walid ya berbalik menyerang balik dari gunung Uhud, ya, ketika itu kaum muslimin sudah kocar-kacir, ketakutan. Tapi Rasulullah SAW tidak mundur. Rasulullah SAW tetap berdiri, ya, menatap musuhnya. Tidak takut Rasulullah SAW. Sampai kata Umar, ya, ketika perang Uhud kami sudah ketakutan dan kami berlindung di balik tubuh Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau bicara berani juga Rasulullah pemberani. Jadi dari sisi apapun kita mau bicara, maka Rasulullah adalah contoh. Rasulullah adalah contoh. Ya, maka pantaslah kalau Allah dalam surah Al-Hijr, ya, bersumpah demi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ya, Al-Ahzab ayat 21. Allah tabaraka taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Kata Allah, laqad kana, telah ada, fi Rasulillah, laqad kana lakum, telah ada pada diri Rasulullah itu bagi kalian apa? Uswatun hasanah. Contoh atau suri teladan yang baik. Ya, suri teladan yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir, ya, salah seorang penulis tafsir. Tafsirnya terkenal dengan nama Tafsir Ibnu Katsir. Ya, ini sebagian masjid ada tafsirnya. Mudah-mudahan nanti bisa, ya, dibeli nih tafsirnya, bagus sekali. Tafsir Ibnu Katsir. Ya, jadi baca ayat, nanti baca apa maknanya, ya, apa cerita di balik ayat tersebut ada dalam Tafsir Ibnu Katsir. Nah, dalam Tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, surah Al-Ahzab ayat 21, maka Al-Imam Ibnu Katsir, ya, menyiratkan di dalamnya bahwa ayat ini bukan hanya kabar. Bukan hanya kabar. Ya, kalau kabar itu boleh diikuti, boleh tidak. Ya, berbeda kabar dengan perintah. Berbeda kabar dengan perintah. Contohnya, kalau kabar di sana ada acara, di sana ada nasi, ya, atau ada makanan. Ya, kabar. Ya, Anda boleh datang atau boleh tidak. Yang datang dapat makanan, yang tidak mengapa. Tidak ada konsekuensi serius. Ya, tapi kata Ibnu Katsir, ayat ini bukan sekedar kabar, tapi ayat ini adalah perintah. Apa? Perintah. Perintah untuk apa? Perintah untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama kita mengatakan, ketika ayat ini perintah, maka konsekuensinya menjadi lain. Bagaimana? Kalau kabar tadi boleh diikuti, boleh tidak. Anda mau ikut Rasul, baik. Tidak ikut Rasul, tidak mengapa. Kalau itu kabar. Tapi ini bukan sekedar kabar, tapi ini perintah. Artinya apa? Anda harus, kaum muslimin harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketika dia merupakan perintah dari Allah, perintah untuk apa? Untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan kewajiban bagi kita, ya, untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah,
ketika kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah? Ya, bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah kalau kita tidak kenal Rasulullah? Ya, disinilah kata para ulama pentingnya belajar sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena belajar sejarah Nabi ini bukan cuma sekadar belajar sejarah, tapi adalah perintah dari Allah tabaraka wa taala. Agar apa? Agar kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencontoh Rasulullah SAW, apa ganjarannya? Keselamatan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Makanya sebagian ulama menyebutkan belajar sejarah Nabi ini merupakan ibadah. Merupakan apa? Merupakan ibadah. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari sejarah Nabi, barulah kita bisa mencontoh Rasulullah atau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Selanjutnya kata para ulama, ya, bahwa ketika kita mempelajari sejarah Nabi tidak sama dengan mempelajari sejarah tokoh-tokoh yang lain. Ya, mempelajari sejarah Nabi tidak sama dengan mempelajari sejarah tokoh-tokoh yang lain. Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Apa bedanya kira-kira? Apa bedanya mempelajari sejarah Nabi dengan mempelajari sejarah tokoh-tokoh yang lain? Ada yang bisa membantu saya? Apa kira-kira bedanya? Kira-kira bedanya apa ya? Apa beda mempelajari sejarah Nabi dengan mempelajari sejarah, ya, atau biografi tokoh-tokoh yang lain? Para ulama kita mengatakan mempelajari sejarah tokoh-tokoh yang lain tidak ada kewajiban untuk kita mengikuti. Tidak ada kewajiban. Ya, contohnya kita, ya, membaca atau mempelajari sejarah, ya, katakan tokoh Indonesia. Ya, umpamanya siapa? Soekarno. Ya. Maka silahkan dibaca sejarahnya. Silahkan dibaca prestasinya, tapi tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Pak Soekarno. Tidak ada. Berbeda dengan mempelajari sejarah Nabi. Mempelajari sejarah Nabi ada konsekuensi bahwa kita harus mengikuti tata cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini beda, salah satu bedanya kata para ulama kita. Ya, jadi jelas bedanya, ya. Apa itu? Bahwa mempelajari sejarah Rasul ada konsekuensi untuk mengikuti. Ya, untuk mengikuti. Nanti kita lihat, ya, ketika Rasulullah marah, apa yang beliau lakukan? Maka kita punya kewajiban untuk mengikuti, ya, apa yang dilakukan Rasulullah ketika marah. Ketika Rasulullah, ya, bersama anak kecil, apa yang beliau lakukan? Kita punya konsekuensi untuk mengikuti. Begitulah cara kita bermuamalah, ya, berlaku dengan anak kecil. Ketika Rasulullah menghadapi istrinya yang sedang marah, maka ini ada konsekuensi. Seorang suami kalau lagi marah sama istrinya, begitulah dia harus melakukan. Sementara membaca sejarah tokoh-tokoh yang lain tidak ada kewajiban. Ya, kalau Anda mau ikuti silahkan, kalau tidak mengapa. Ya, inilah yang menjadi poin penting atau perbedaan besar di antara mempelajari sejarah Rasulullah dengan sejarah, ya, tokoh-tokoh yang lain. Baik. Selanjutnya para ulama kita juga menyebutkan, ya, bahwa dengan mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita akan bisa mengambil begitu banyak contoh dalam kehidupan ini. Ya, contoh dalam kehidupan ini. Ya, di antaranya adalah, ya, ini kita sebutkan secara umum dulu. Kalau sebagai seorang bapak, ya, karena Rasulullah juga sebagai seorang bapak, sebagai seorang orang tua, ya, apa yang diajarkan Rasulullah kepada anak-anaknya atau kepada cucunya atau kepada anak kecil, ya, Rasulullah itu, ya, ketika beliau berinteraksi dengan anak kecil, Rasulullah ini orangnya tidak kasar, ya, tidak selalu marah-marah.
Makanya Rasulullah itu kalau Rasulullah lewat, ya, dikelompokkan anak kecil, ya, anak-anak kecil itu duduk nunggu Rasulullah lewat. Kenapa? Karena biasanya Rasulullah itu kalau lewat mengucapkan salam. Anak-anak senang, ya. Bahkan sebagian orang bagian sahabat yang kecil dulu mengatakan, kami kalau Rasulullah dari jauh mau lewat di tempat kami, maka kami tunggu. Kenapa? Karena biasanya beliau mengucapkan salam dan kami senang. Ya, bayangkan, ya, kita ditegur oleh seorang tokoh. Ya, senang enggak? Tentunya anak-anak umpamanya, ya, ada panglima TNI lewat negur kita. Wah, jangankan anak-anak, kita aja senang. Ya, jadi Rasulullah itu entah sama anak-anak dia tidak kasar, bahkan dia lemah lembut. Ya, bahkan mau bercanda. Ya, mau bercanda. Rasulullah ini sama anak kecil senang bercanda. Ada salah seorang sahabat mengatakan, aku masih ingat bagaimana ketika aku kecil dulu, Rasulullah itu pernah menyemburkan air ke mukaku. Jadi Rasulullah minum air, ya, selanjutnya disemburin. Begitu. Ya, Rasulullah ini orangnya kalau ketika perang, beliau orangnya komandan. Ya, jangankan manusia, setan pun takut. Tapi kalau lagi santai sama anak-anak, santai main-main, bercanda. Ya, begitu juga Rasulullah itu pernah, ya, datang ke rumah namanya Abu Umair. Ya, Abu Umair ini punya burung. Dia memelihara burung, anak kecil. Ya, punya burung. Ya, nama burungnya Nughair. Ya, Nughair itu ya burung kecil lah. Kalau sekarang mungkin burung pipit. Ya. Nah, Rasulullah tahu, ya, senang bermain sama si Umair ini. Umair ini punya peliharaan burung. Nah, ketika burungnya mati, maka si Abu Umair sedih. Abu Umair sedih, namanya anak-anak. Ya. Ya, bagi dia itu kan masalah besar. Ya, padahal satu ekor burung kecil mati, tapi bagi anak-anak itu kan masalah besar. Seakan-akan dunia sudah mau kiamat. Sedih sekali dia. Ya, maka Rasulullah pun datang, ya, sambil bercanda mendatangi si Abu Umair. Dia mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Ya, wahai Abu Umair, ya, kenapa burungnya? Ya, burungnya kenapa enggak jalan-jalan lagi? Ya, dicandain. Akhirnya si Umair ini pun, Abu Umair ini pun senang, ya, tersenyum karena Rasulullah pun mau bercanda dengan beliau. Ya, begitu. Selanjutnya kalau kita lihat juga Rasulullah ini dengan anak-anak, ya, selain mau bercanda juga tidak mau meninggalkan bagaimana mau mengajarin. Ya, mengajari siapa? Anak-anak. Ya, jadi anak-anak tidak hanya dibawa main-main, juga diajarin. Ya, diajarin apa? Diajarin agama. Ya, Ibnu Abbas, ya, keponakan beliau. Bukan keponakan, sepupu, ya. Karena Abbas itu pamannya. Jadi Abdullah bin Abbas ini sepupu beliau. Ya, karena bapak Abbas itu, bapak Abdullah itu adalah abang dari ayahnya, ayah Rasulullah. Ibnu Abbas ketika berjalan, ya, dibonceng sama Rasulullah, naik tunggangan sama kuda. Ya, ini juga para ulama menyebutkan Rasulullah ini orangnya sangat rendah hati. Meskipun dia seorang nabi, seorang pemimpin, seorang komandan, tapi tidak, ya, gengsi untuk membawa anak kecil. Ya, dilihatnya Ibnu Abbas jalan, dibilang, "Ayo Ibnu Abbas, ayo naik kuda. Naik kuda di belakang saya." Ya, Ibnu Abbas pun senang, ya, dibawa jalan-jalan sama Rasulullah. Tapi tidak cuma dibawa jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, Ibnu Abbas diapain? Diajarin. Ya, wahai Ibnu Abbas, ya, wahai anak kecil, saya mau mengajarin Anda. Ya, maka Ibnu Abbas pun mendengarkan. Ya, apa kata Rasulullah? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, dari kecil sudah diajarin. Ya, diajarin untuk apa? Takut sama Allah tabaraka wa taala. Ya, ini sebagian orang tua sekarang salah. Ya, ketika anaknya malas-malas, awas nanti ditangkap polisi. Ya, awas nanti ditangkap tentara. Ya, bukan berarti, ya, kita mengajari dia tidak takut atau melawan sama tentara, bukan. Ya, tetapi kalau dia takutnya sama polisi, takutnya sama tentara, maka dia berpikir nanti berarti bolehlah saya melakukan kejahatan kalau tidak ada polisi, kalau tidak ada tentara. Ya, makanya dia berpikir yang penting jangan ketahuan melakukan kejahatan. Tapi Rasulullah tidak. Sama anak kecil dari awal sudah ditanamkan. Ya, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini yang diajarkan sama Ibnu Abbas. Ya, di hadis yang lain, ya, Rasulullah juga sama anak-anak bagaimana? Rasulullah itu, ya, punya anak tiri. Punya anak tiri namanya Umar bin Abi Salamah. Ya, Umar
ya karena Abu Salamah meninggal, maka istrinya itu menikah dengan Rasulullah. Maka jadilah Umar bin Abi Salamah anak tiri Rasulullah. Ya, anak tiri Rasulullah. Ya, ketika Umar bin Abi Salamah ini makan bersama Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah ya tidak gengsi makan sama anak kecil, makan biasa. Ya, kenapa? Karena beliau juga mau mengajarin, mau melihat bagaimana cara anak ini makan. Ya, Umar bin Abi Salamah masih kecil, namanya anak kecil. Ya, dan inilah Rasulullah paham. Namanya anak kecil. Kalau anak kecil terus serius, terus pandai semuanya, bukan anak kecil lagi. Ya, jadi orang tua yang kita punya anak kecil atau punya keponakan, ya harus paham ini anak kecil. Karena kita juga dulu kayak gitu. Ya, maka Rasulullah ketika melihat Umar bin Abi Salamah makannya ngaco. Ya, orang Arab itu kan kalau makan sukanya disupro. Supro diletakin nasi begini, ya, lauknya diletak begini. Nasi Umar bin Abi Salamah bagaimana cara makannya? Seharusnya ambil nasi, ambil lauk, dia enggak, dia aduk-aduk. Ya, maka Rasulullah pun enggak langsung marah karena tahu si Umar bin Abi Salamah masih kecil. Ya, Rasulullah mengatakan, "Ya gulam," panggilan kesayangan. "Wahai anak kecil," ya, "wahai anak," ya. Kata Rasulullah, kalau mau makan, dia tadi lihat si Umar bin Abi Salamah ini enggak baca doa. Makannya juga kadang pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Maka dia diajarin, ya, "Ya gulam, samillah." Wahai anak kecil, wahai anak, kalau mau makan baca bismillah. Ya, ini yang pertama kata beliau. Selanjutnya kata Rasulullah, "Wa kul biyaminik." Kalau mau makan pakai tangan kanan. Ya, jadi diajarin. Yang pertama baca bismillah, yang kedua makan pakai tangan kanan. Yang ketiga, wa kul mimma yalik. Kalau makan, ambillah makanan yang terdekat. Jangan yang jauh dia diaduk-aduk. Ini dilakukan Rasulullah sama Umar bin Abi Salamah. Ya. Baik, kisah yang ketiga adalah kisah beliau bersama cucunya yang bernama Hasan. Ya, Hasan ini adalah anak Ali bin Abi Thalib. Ya, anak dari Fatimah. Ya, Rasulullah kembali juga. Kalau kita lihat Rasulullah ini memang orang yang sangat suka dengan anak kecil. Ya, tapi bukan cuma main-main, tapi diajarin. Ya, jadi Rasulullah ini senantiasa dibawa oleh Rasulullah ke masjid. Ya, kalau Rasulullah ke masjid ikut. Ya, bahkan kadang-kadang, mohon maaf, ya, si Hasan Husain itu kalau Rasulullah sedang sujud, mereka naik ke atas pundak Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah tidak marah. Ya, jadi ini kebiasaan Rasulullah membawa anak itu ke masjid. Ya, tapi tetap diatur tentunya. Ya, maka nanti masjid kita ini harus ramah anak kecil. Ya, tapi tetap diatur dan orang tua juga tetap menjaganya dengan baik. Nah, ketika Rasulullah keluar dari masjid bersama Hasan, maka di samping masjid Rasul dulu itu ada gudang tempat penyimpanan kurma sedekah. Ya, kalau ada orang sedekah dikumpulin di situ sama Rasulullah, nanti dibagi. Ya, karena memang Rasulullah tidak boleh makan sedekah. Ini aturan dari Allah. Ya, Rasul dan keturunannya tidak boleh makan sedekah. Maka Hasan yang masih kecil, ya, Hasan masih kecil, ya namanya anak kecil. Ya, tidak peduli karena ada makanan, diambil aja langsung dimakan. Ya, Rasulullah enggak marah-marah, enggak langsung nampar atau segala macam, tidak. Dia mengatakan kehen. Ini ucapan orang Arab, keh. Artinya jangan. Ya, dibuang. Ya. Selanjutnya kata Rasulullah, "Wahai Hasan, ya, apakah ketahuilah bahwa aku dan keturunanku tidak boleh makan sedekah." Ya, bahwa Rasul dan keturunannya tidak boleh makan sedekah. Ini kekhususan yang diberikan Allah kepada Rasul. Intinya apa? Rasulullah mengajarinya. Kalau tadi mengajari akidah supaya takut sama Allah. Sama Umar bin Abi Salamah diajarin apa? Akhlak, bagaimana cara makan. Ya, sama Hasan diajarin apa? Diajarin halal dan haram. Ini tidak boleh kita makan. Ya, sehingga dari kecil dia sudah tertanam pada dirinya apa? Oh, ini tidak boleh dimakan. Ini yang boleh dimakan. Ya, ini salah satu ya sisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana beliau itu sangat peduli, ya, sangat peduli dengan anak kecil. Ya, yang ini bisa menjadi inspirasi bagi orang tua, ya, bagi guru, bagi ustadz, bagi siapa saja, ya, yang ingin mendidik generasi, ya, agar mengambil pelajaran-pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin barangkali untuk malam hari ini kita cukupkan demikian. Ya, masih ada mungkin sekitar berapa? 5 atau 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada interaksi, Pak, ya, kita interaksi, ya. Ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit lagi.
Ya, bagaimana bahwa pentingnya mempelajari sejarah Rasulullah SAW ini. Setelah kita sebutkan tadi beberapa contohnya, beberapa keutamaannya, ya, dan juga kita melihat bahwa kebiasaan para ulama terdahulu, bagaimana mereka itu mengajarkan sejarah Rasulullah SAW, ya, mengenalkan sejarah Rasulullah SAW, ya, sehingga sebagian ulama termasuk Abdullah bin Umar mengatakan, kami mengajarkan anak-anak kami itu sejarah Rasulullah SAW sebagaimana kami mengajarkan surat-surat dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana kami mengajarkan surat-surat dalam Al-Quran. Ya, para ulama itu mengajarkan anak-anak mereka, ya, surat-surat dalam Al-Quran ini bukan sekedar dibaca tapi dihafal. Ya, begitu juga para ulama mengatakan kami mengajarkan anak-anak kami itu sejarah Rasulullah itu sebagaimana kami mengajarkan mereka surat-surat dalam Al-Quran. Ya, artinya apa? Mereka mengajarkan sejarah Rasulullah itu secara lengkap, tidak ada yang terlewatkan. Ya, dan juga yang terpenting bahwa mempelajari sejarah ini tidak hanya sekedar mempelajari angka-angka, ya, atau nama-nama saja. Ya, yang saya maksud angka-angka itu apa? Umpamanya, ya, Rasulullah dilahirkan tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ya, meskipun nanti ada pendapat ulama yang lain. Nanti kita pelajari insyaallah. Ya. Rasulullah lahir tahun berapa? Pada tahun 571 Masehi, pada tahun Fil, ya, atau tahun Fil, tahun 12 Rabiul Awal. Ya. Selanjutnya Rasulullah siapa orang tuanya? Abdullah, ibunya Aminah, lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Ya, tidak cuma ini. Karena kalau ini hanya sekedar angka dan nama-nama. Tapi lebih dari itu adalah mengajarkan bagaimana tadi, ya, bagaimana sikap beliau kepada anak kecil, bagaimana sikap beliau ketika marah, bagaimana sikap beliau kalau mau tidur, bagaimana cara beliau berpakaian, bagaimana penampilan beliau, bagaimana sholat beliau, bagaimana sedekah beliau, dan segala macamnya. Ya, yang dengan hal ini baru kita bisa mencontoh Rasulullah. Ya, coba bayangkan kalau kita cuma tahu bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, lahir di Mekah, meninggal di Madinah, lahir 12 Rabiul Awal 571 Masehi, tahun Fil. Yang mau kita contoh apanya di sini? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Paling nama. Ya, paling cuma kasih nama. Maka tidak heran kalau sekedar ini belajar sejarah Nabi, ya, maka ketika kita katakan apakah Anda cinta Rasul? Ya. Ya, siapa itu Rasulullah? Dia akan sebutkan data dan namanya saja. Tapi bagaimana cara sholat Rasulullah? Tidak tahu. Bagaimana cara Rasulullah tidur? Tidak tahu. Bagaimana cara Rasulullah berpuasa? Tidak tahu. Padahal sejarah Nabi mengajarkan ini semuanya. Ya, kalau kita pelajari sejarah Nabi secara detail begini, barulah kita bisa mencontoh Rasulullah SAW secara sempurna. Ya, nanti insya Allah kita akan mengarahkan ke sana. Ya, dan juga nanti kita mengarahkan, ini ada buku bahasa Arab, ada terjemahannya ini, Rahiqul Maktum. Ya, nanti kita akan gabung dengan buku-buku yang ditulis oleh para ulama namanya Fiqhus Sirah. Ya, jadi Fiqhus Sirah itu adalah mempelajari sejarah Nabi dan mengungkit atau mengungkap apa pelajaran yang dapat diambil dari setiap peristiwa yang dijalani Rasulullah. Ya, katakan ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, itu kalau cuma baca sejarahnya, ya, maka kita tahu ternyata Rasulullah keluarnya malam hari, ya, selanjutnya pergi ke Madinah. Tapi kalau kita mau ungkap hikmah di balik ketika beliau hijrah, maka para ulama mengatakan, kenapa beliau keluar malam hari? Kenapa setelah beliau keluar malam hari, beliau tidak langsung pergi ke Madinah, tapi berdiam diri dulu di mana? Di Gua Thur. Berapa hari? 3 hari. Kenapa beliau pilih 3 hari? Setelah itu, ternyata beliau hijrah dari Mekah ke Madinah tidak ngambil jalan yang biasa, tapi ngambil jalan pantai. Kenapa ngambil jalan yang lain? Lebih dari itu, ketika beliau berdiam diri 3 hari di Gua Thur, ternyata beliau juga memerintahkan, ya, anak dari Abu Bakar, Abdullah, ya, untuk ngapain? Untuk bermalam di Makkah. Ngapain? Ya, penuh dengan hikmah, penuh dengan strategi. Ya, setelah kita pelajari ternyata Rasulullah sendiri, ya, seorang rasul
ya, tapi tidak nekat dalam melakukan sesuatu. Ya. Artinya apa? Penuh strategi. Penuh strategi. Kenapa beliau keluar malam hari? Bukan keluarnya siang hari. Beliau tidak nekat begitu saja, meskipun beliau seorang rasul. Ya, beliau usaha maksimal. Ya, maka sangat heran kita saat sekarang ini kalau ada orang manusia ya yang mau sukses, ya tidak mau usaha. Rasulullah saja mau sukses, dia hijrah, usahanya full, nggak tanggung-tanggung. Padahal dia adalah manusia terbaik. Ini ada orang sholatnya jarang-jarang, puasa pun kadang-kadang puasa, kadang tidak. Mau sukses, duduk saja berpangku tangan. Ya, ini salah. Rasulullah seorang rasul, ya, mau hijrah, keluarnya malam hari. Ya, bahkan sebelum itu beliau ngapain? Nyiapkan, suruh si Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya. Ngapain? Ini untuk mengelabui kan? Ini kan strategi. Ya, ini kan sudah seperti perang menghadapi orang kafir. Ya, beliau punya penuh strategi. Sama dalam perang. Ya, kan nggak mungkin perang langsung hadapan begini, tapi ada strategi-strategi yang diatur. Ya, dan ternyata beliau adalah orang yang sangat-sangat melakukan usaha maksimal. Ya, tidak hanya mengandalkan tawakal. Ada orang mengatakan, ya kenapa kamu tidak menikah? Ya, saya tawakal aja. Nanti kalau sudah ada jodoh akan datang. Ya, ini salah. Bukan begitu tawakal. Tawakal itu harus diiringi dengan usaha. Ya, Rasulullah keluar dari Madinah itu, keluar dari Makkah tidak siang-siang, malam. Kenapa? Karena malam biasanya orang sedang tidur. Ya, tidak mudah dipantau. Ya, baik. Selanjutnya kenapa Rasulullah berdiam diri 3 hari di Gua Thur, tidak langsung pergi? Ya, kata para ulama kita, ya karena ketika orang-orang kafir itu telah gagal menangkap Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, maka mereka pun buat undian. Apa undiannya? Siapa yang bisa menangkap Rasulullah hidup atau mati dapat 100 ekor unta. Maka seluruh orang Quraisy ketika itu bergerak mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangankan rumah, ya, lemari, tempat-tempat kecil pun dibongkar. Cari di mana ada Muhammad. Maka Rasulullah pun berdiam 3 hari. Kenapa? Diperkirakan selama 3 hari inilah masa-masanya semangat orang-orang mencari Rasulullah. Setelah 3 hari tidak dapat, semangat menurun. Ketika semangatnya menurun, Rasulullah baru keluar. Ya, ini strategi. Rasulullah juga tidak mengambil jalan biasa. Kenapa? Mengambil jalan pantai. Ya, nanti kalau ada yang sudah ada berangkat ke Madinah, itu akan ada peta. Peta dibuat di situ bagaimana jalan hijrahnya Rasulullah. Kenapa? Kalau Rasulullah ambil jalan biasa, maka mudah diketahui. Ya, kalaupun orang yang mengejar nggak nyampai, minimal orang yang datang dari luar Makkah akan lewat dan ketemu dengan Rasulullah. Kasih tahu sama orang di Makkah. Tapi Rasulullah ambil jalan yang lain. Ya, jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang Quraisy. Usaha juga. Dan ternyata ketika beliau ambil jalan lain, beliau juga tidak nekat-nekatan, sewa penunjuk jalan. Ya, jadi subhanallah, bagaimana Rasulullah itu dalam kehidupannya penuh dengan usaha. Ya, tidak nekat, tidak hanya mengandalkan ya Allah selamatkan saya, langsung keluar siang-siang, langsung jalan begitu saja, tidak. Ya, beliau berdoa agar diselamatkan, tapi juga usahanya maksimal. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada kita arti tawakal. Ya, jadi tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha-usaha secara maksimal. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.